Mau itu settingan atau enggak, tetap aja ngeludah itu kelihatannya nggak enak di depan kamera lagi, ditonton banyak orang lagi. Kesannya kayak nggak respect aja gitu. Fajar Sad Boy dikenal karena kepolosannya ya, ekspresinya yang khas, kadang over, tapi itu yang bikin orang nonton. Dia nggak pernah kelihatan nyakitin orang, makanya pas dia lihat diperlakuin kayak gitu ya agak sedih juga sih. Yuk, oke. Nah, Fajar lama yang tersebar dari Fajar seperti apa sih? Mana itu ya? Yang Ceritain aja dulu yang diludahin sama sesama stand up. Gimana? Tentunya mungkin kalau dari aku pribadi ya, mungkin karena aku salah kali ya, ya beliau juga kan komedian kan. Kalau ada yang cuma komedian, jadi ya aku respect sama beliau. Mungkin beliau lagi pusing atau apa, tapi nggak tahu kan, hati manusia itu beda-beda kan. Jadi ya itu bercanda. Tapi ada rasa sakit hati atau seperti apa sih? Kan itu udah bukan sekali doang ya, Fajar. Itu kayak ada beberapa kali dia melakukan hal tersebut. Seperti apa? Ada rasa kesel atau bukan? Tapi kesel nggak ada sih. Fina-fina aja sih sama beliau. Terus kan banyak dari netizen juga banyak yang bilang bolehlah bercanda, dan kan mungkin ada batasnya ataupun caranya bercanda seperti apa. Kalau ini kan mungkin banyak yang bilang ini keterlaluan kalau sampai seperti itu, apalagi sampai ketawa sendiri. Kamu melihatnya seperti apa? Apa ya, kayak nggak nyangka gitu loh, kayak kok rame banget ya, lagi banyak banget orang yang baik sama aku. Maksudnya agak ada rasa kasihan juga. Kalau rasa kasihan diri sendiri ya itu udah pasti, tapi rasa kasihan juga sama abang beliau itu, Abang Indra. Ya aduh ya Allah, kayak gimana ya, terus udah jadi begini mau gimana kan. Maksudnya dari aku jujur, aku nggak tahu ya isi hati seseorang gitu ya. Mungkin ada, ya kalau nggak salah karena kesel gitu kali ya. Setelah itu beliau minta maaf. Dia minta maaf Lewat telepon, WhatsApp atau langsung? Apa langsung. langsung ya? Apa yang beliau katakan? Maksudnya minta maaf. Fajar minta maaf ya kalau kemarin berlebihan. Abang fine-fine aja bang, aku di sini alhamdulillah fine juga kok bang. Penting abang sehat selalu bang. Nah kemarin juga ke Amanda kan juga menanyakan langsung nih ke Fajar, nanyain apa sih soal itu? Ke Amanda. Kan sempat nanya tuh pas kalian live TikTok berdua. Mungkin Kamanda kan sempat komen juga tuh di sosmed terkait tentang itu. Mungkin apa komentar dari Kamanda sendiri? Kalau nggak tahu ya, kalau yang aku lihat tuh komentar dari Kamanda tuh cuman gitu loh, komentar dari beliau. Pas TikTok bareng sempat menanyakan. Iya, sempat bertanya, terus aku bilang ya gimana ya kak, mungkin salah aku sendiri. Mungkin iya kan bikin kesal orang kan, mungkin beliau kesal sama aku atau kesalnya gitu atau apa gitu. Iya gimana gitu, cuman tahu juga sih kalau bercanda itu harus ada batasnya juga kan. Kalau nggak batas, aku juga kan masih baru juga kan, masih baru belajar. Syuh, meludahi orang dan kalian menormalisasi bahwa itu bagian dari bercandaan? No, tidak boleh. Sini merapat sini.
Oke, kasus dari Fajar sad boy, ya kamu sekarang nggak sad boy lagi, kamu harus jadi happy boy. Fajar, apa yang kamu rasakan ketika kamu ada di konten di podcastnya Deddy Corbuzier? Jujur, aku ketika ada notifikasi kamu ada di situ, aku sudah nggak nyaman. Aku bener-bener nggak, ini orang mau ngapain gitu. Karena ya aku nggak tahu ya, orang melihat Fajar itu selalu ingin merendahkan atau apa, atau dihina atau apapun itu. Tetapi ya walaupun Fajar bilang ya udahlah itu memang salahku, itu kan hanya bercandaan, Indra itu kan dia komedi, kalau aku kan komedo. Ya kamu bisa katakan itu kepada kakakmu. Tetapi satu hal, bahwa saya sangat tidak mendukung apapun yang melakukan hal yang tidak baik itu lalu dinormalisasi gitu loh, bahwa itu wajar, bahwa itu biasa, itu hanya bercanda. No, enggak. Ya, jadi bagi Indra, siapa jenenge Indra Birawan apa Indra Firdavan, siapa sih namanya orang itu, aku nggak terlalu kenal guys. Siapa dia? Ya aku nggak tahu. Mungkin komika-komika sekarang lagi merasa naik daun ya, atau gimana, aku nggak paham. Tapi satu hal, bahwa Fajar, kamu di sini kalau diundang oleh podcast, sudahlah kamu ajak ke Amanda lah. Karena aku yakin Amanda Manopo akan pasang badan lah buat kamu. Dia punya cara sendiri untuk membackup kamu gitu loh. Walaupun nggak yang lalu petantang-petenteng membelain kamu enggak gitu, tapi dia punya cara sendiri. Manda, aku paham Manda, aku mengikuti dia dari zaman DS piye ya, masih kecil. Aku sudah ngefans sama Manda Manopo, dan aku tahu keunikan Manda Manopo, dia tuh lain, dia tuh nggak sama dengan yang lain gitu. Dia memperlakukan siapapun itu berbeda, memang itu khasnya dia ya. Dia nggak terlalu suka grubyuk, dia itu konsens bekerja ya, dia profesional kerja seperti itu. Menganggapmu sebagai adik, aku pun tahu Manda dan Kenny tulus itu mengasihi kamu. Ya, memang kamu adik di dunia nyata mereka juga. Kenapa? Kamu tahu nggak, Amanda Manopo itu dia paling seneng, jadi gini, dia itu selalu membela orang-orang yang tertindas, itu Manda. Yang kedua, Amanda Manopo itu dia paling seneng kalau ada di dalam cerita orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Jadi Fajar, jangan dinormalisasi ya. Kamu sampaikan aja bahwa ya memang Indra itu salah. Sopo sih Indra itu siapa? Tolong komen guys. Indra, aku nggak terlalu paham Indra itu siapa. Lagi rame teman-teman. Di podcastnya Om Deddy, Indra Frimawan, dia rujak netizen gara-gara ngeludahin Fajar sad boy. Sebagai orang buta, gue nggak tahu kena atau enggak, dan itu bagian dari gimmick atau bukan. Cuma kalau misalnya di sini gue boleh berpendapat, besok-besok nih kalian para podcaster, kalau misalnya ngundang bintang tamu, jangan cuma menang personal branding. Tapi coba cari yang isi omongannya itu berdaging. Karena podcast itu punya dua sisi, kalau buat gue. Yang pertama edukasi, yang kedua hiburan. Atau, coba deh, kalian undang pelaku yang namanya UMKM, usaha-usaha kecil, terutama yang survive di pinggir jalan, kayak tukang somai, telur gulung, cimol, biar masyarakat tahu, terutama Gen Z sama milenial. Gen Alpha juga boleh kok. Biar mereka itu lebih bisa bersyukur bahwa di luaran masih banyak nih orang-orang yang masih survive, yang ujiannya itu berat. Atau coba deh undang juga
penjual kerupuk tunanetra. Biar tuh masyarakat kebuka mata hatinya. Tapi ini bukan untuk dikasihanin ya. Untuk diambil hikmahnya aja. Gua rasa itu lebih bermanfaat. Untuk podcastnya Om Deddy ataupun yang lainnya. Bye-bye. Gua nggak tahu ini gimmick atau beneran. Yang jelas di videonya kelihatan Primawan udah ngeludahi Pajar Sad Boy. Sebagai orang yang emang suka nonton Pajar dari dulu, ya nggak suka-suka amat sih. Tapi ya agak-agak sering. Mau itu settingan atau enggak, tetap aja ngeludah itu kelihatannya nggak enak. Di depan kamera lagi. Ditonton banyak orang lagi. Kesannya kayak nggak respect aja gitu. Pajar Sad Boy dikenal karena kepolosannya ya, ekspresinya yang khas, kadang over, tapi itu yang bikin orang nonton. Dia nggak pernah kelihatan nyakitin orang, makanya pas dia lihat diperlakuin kayak gitu ya agak sedih juga sih. Ini kontennya kan buat hiburan ya, bukan buat lihat orang dipermaluin. Dan menurut gua, kalau bercanda itu pun harus ada batasnya, jangan sampai kelewatan. Dan kalaupun itu memang cuma konten, tetap aja menurut gua kurang enak, kurang etis, dan serius. Ini lebih parah lagi sih. Keplok. Menurut kalian ini gimmick atau beneran? Coba tulis di kolom komentar. Tapi kalau gimmick ini ada ludah-ludahnya itu tuh yang melayang. Kalian bisa lihat sendirilah. Nanti ada melayang ludahnya. Apalagi Sad Boy kan nggak ngelap itu gimmick atau enggak. Yang jelas ludahnya itu bukan gimmick kok. Kelihatan kok. Bisa cek kalian di video-videonya.